pelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi dan menyebutkan jenis-jenis bangun ruang sisi lengkung, menjelaskan ciri-ciri masing-masing bangun ruang sisi lengkung, menggunakan rumus dan volume bangun ruang sisi lengkung, dan yang keempat menerangkan konsep bangun ruang dalam menyelesaikan soal cerita kontekstual. Nah, sebelumnya ada yang tahu itu bangun ruang sisi lengkung? Iya, Tifa? Iya, tabung masuk. Maksudnya pengertian bangun ruang sisi lengkung atau apa itu bangun ruang sisi lengkung? Bangun ruang memiliki sisi lengkung atau dia memiliki sifat lengkung. Iya, ya. Bisa dikatakan itu mendekati jawabannya. Nah, jadi pengertian bangun ruang sisi lengkung yaitu bangun ruang 3 dimensi yang memiliki permukaan lengkung. Contohnya benar ya Kak Tifah ya, ada tabung, yang kedua ada bola, yang ketiga ada kerucut. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang tabung. Nah, ini di sini ada contohnya bentuk tabung. Lalu, apa itu pengertian tabung? Boleh dibacakan Retno? Tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 2 alas berbentuk lingkaran dan satu sisi lengkung sebagai selimutnya. Ya. Lalu ada pun ciri-ciri tabung, boleh dibacakan Rafida? Ciri-ciri tabung yang pertama memiliki 2 sisi datar, atas dan bawah berbentuk lingkaran, memiliki satu sisi lengkung atau selimut tabung, tidak memiliki titik sudut dan tidak memiliki sisi yang berbentuk segitiga atau persegi. Nah, jadi terbukti ya, ini kan contoh tabung. Di situ kan ciri-cirinya memiliki 2 sisi datar, atas dan bawah. Terus memiliki satu sisi lengkung. Nah, ini sisi lengkungnya. Nah, seperti selimut tabung, dia menyelimuti. Lalu dia tidak memiliki titik sudut. Nah, lihat dari segi ini kan tidak ada yang tempat pemberhentiannya titik sudutnya, dan tidak memiliki sisi berbentuk segitiga atau persegi. Nah, jadi terbukti kalau misalnya tabung itu tidak memiliki sisi yang berbentuk segitiga atau persegi. Oke, lanjut. Nah, tabung ini memiliki 2 kali P kali R ditambah P. Nah, jadi kita dan volumenya ada P dikali R kuadrat dikali T dengan keterangan P-nya 22/7 atau 3,14 dan R-nya jari-jari lingkaran, P adalah tinggi tabung. Nah, jadi di sini Ibu ada soal yaitu Tony memiliki gelas berbentuk tabung dengan jari-jari 3 cm dan tinggi 5 cm. Hitunglah luas permukaan gelas dan volume gelas. Jadi,
1, 2 menit. Oke, benar ya? Biar kita kerjakan sama penjelasannya. Nah, sebelum kita masuk ke soal, karena ini terlalu fokus sekali ya kayaknya, jadi kita ice breaking dulu ya, biar lebih refleksi gitu ya, biar nggak tegang kali gitu ya. Boleh berdiri semuanya? Nah, ini harus fokus ya. Ini simple sebenarnya ice breakingnya. Ibu contohkan dulu ya, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Nah, jadi kalau misalnya ibu bilang juga kepala, kan harus kepala, jangan pundak juga gitu. Jadi kan harus fokus. Nah, nanti yang kalah bakalan ibu kasih hukuman. Suruh kerjakan soal. Nah, jadi kan ibu harus fokus. Kalian lihat teman kalian yang salah nih ya. Kalau misalnya dia nggak jujur, gitu kan tiba-tiba ini. Oke? Ini untuk percobaan dulu ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, lutut, kaki, kepala, kaki, lutut, pundak. Oke, betul. Nah, kali ini yang benernya ya. Oke, kita mulai ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, lutut, kaki. Ya, kan sesuai instruksi. Ya. Oke, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, kaki, lutut, pundak, kepala, kaki, lutut. Ya. Nah, kayak apa JK? Hukuman. Oke, yang tadi mulai duduk ya. Soalnya nih ya, tentukan volume tabung yang jari-jari alasnya 7 cm dan tingginya 10 cm. Nah, 7 cm alasnya. Itu. Kira-kira benar nggak jawabannya ini? Benar. Oke, ini yang hasilnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal. Nah, ibu mau bagikan kelompok
Jadi 2 dikali T-nya 22/7 dikali R-nya 6 dikali dengan R-nya 6 ditambah dengan T-nya 20. Maka sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 6 dikali 26. Maka sama dengan 2